Jong, juga disebut jong, jung atau jung, adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Sunda, dan pada abad-abad setelahnya juga oleh pelaut Pegu dan Melayu. Jong digunakan sebagai kapal penumpang dan kapal kargo dengan bobot muatan rata-rata adalah 40 sampai 2.000 ton mati. Kerajaan Jawa seperti Majapahit, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Kalinyamat menggunakan kapal jenis ini sebagai kapal perang, tetapi masih dominan sebagai kapal angkut. Sedangkan Kesultanan Mataram menggunakan jong sebagai kapal dagang, bukan kapal perang. Kepulauan Nusantara dikenal untuk produksi jong-jong besar. Tatkala pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an, mereka menemukan kawasan ini didominasi kapal-kapal jong Jawa. Kapal dagang milik orang Jawa ini menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Kota pelabuhan Malaka pada waktu itu praktis menjadi kota orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nakhoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Banyak tukang-tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara itu. Bukti kepiawaian orang Jawa dalam bidang perkapalan juga ditemukan pada relief Candi Borobudur yang memvisualkan perahu bercadik, belakangan disebut sebagai kapal Borobudur. Untuk melintasi samudra, orang-orang Austronesia menciptakan layar log yang seimbang, di mana layar memiliki halaman dan boom yang keduanya melewati tiang dan tetap berada di sisi tiang yang sama pada kedua sisi. Orang Austronesia menggunakan sistem navigasi yang mantap. Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dan dengan memakai suatu teknik perbintangan sangat khas yang dinamakan Star Path Navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan. Selain itu, kartografi, ilmu pemetaan, telah berkembang. Pada tahun 1293, Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan, menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis, memanjang dan melintang, garis rumb, dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh orang Eropa. Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Kegiatan perdagangan dan perbudakan Jawa di Afrika menyebabkan pengaruh yang kuat pada pembuatan perahu di Madagaskar dan pantai Afrika Timur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya cadik dan oculi, hiasan mata, pada perahu-perahu Afrika. Duarte Barbosa melaporkan bahwa kapal-kapal dari Jawa, disebut junco, yang memiliki 4 tiang, sangat berbeda dari kapal Portugis. Terbuat dari kayu yang sangat tebal, dan ketika kapal menjadi tua, mereka memperbaikinya dengan papan baru, dan dengan cara ini mereka memiliki 3 hingga 4 papan penutup, ditumpuk berlapis. Tali dan layar dibuat dari anyaman rotan. Kapal Jung Jawa dibuat menggunakan kayu jati, sedangkan pada saat awal abad ke-16, Jung Cina masih menggunakan kayu lunak sebagai bahan utamanya. Lambung kapal Jawa dibentuk dengan menggabungkan papan kelunas dan kemudian ke satu sama lain dengan pasak dan paku kayu, tanpa menggunakan baut atau paku besi. Rangka akan dibangun belakangan. Papannya dilubangi oleh bor tangan dan dimasukkan dengan pasak yang tetap berada di dalam papan-papan itu, tidak terlihat dari luar. Kapal itu juga sama-sama lancip pada kedua ujungnya dan membawa 2 kemudi yang mirip dayung dan menggunakan layar tanja. Tetapi ia juga dapat menggunakan layar jung, yaitu jenis layar yang berasal dari Indonesia. Di atas tiang ada top atau gavea, yaitu semacam tempat observasi yang digunakan untuk pengamatan dan pertempuran. Jong Jawa sangat berbeda dari kapal Cina, yang lambungnya disambung oleh paku besi dan papannya disambung ke rangka dan ke sekat yang membagi ruang kargo. Kapal Cina memiliki kemudi tunggal di buritan, dan, kecuali di Fujian dan Guangdong, mereka memiliki bagian bawah yang rata tanpa lunas.
Barbosa juga melaporkan berbagai barang yang dibawa oleh kapal-kapal ini, yang meliputi beras, daging sapi, domba, babi, dan rusa. Baik dikeringkan dan maupun diasinkan, juga banyak ayam, bawang putih, dan bawang. Senjata yang diperdagangkan termasuk tombak, belati, dan pedang. Semuanya dengan logam berornamen dan baja yang sangat bagus. Dari catatan historis, diketahui bahwa kapal yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga 200 tahun. Ada perdebatan tentang ukuran kapal Jong Jawa. Pierre-Yves Mangwen berpendapat bahwa tonase Jong Jawa setidaknya adalah 1.000 ton. Irawan Joko Nugroho memperkirakan ukuran Jong Jawa besarnya 4-5 kali kapal Flor de la Mar, kapal terbesar Portugis tahun 1511. Beliau berpendapat ukuran Flor de la Mar adalah sepanjang 69 meter sampai 78,3 meter. Ini berarti ukuran Jong Jawa adalah 313,2 sampai 391,5 meter. Anthony Reid berpendapat bahwa kegagalan Jong dalam pertempuran melawan kapal barat yang lebih kecil dan lincah kemungkinan meyakinkan pembuat kapal Jawa bahwa Jong yang besar tetapi kurang lincah menghadapi risiko terlalu besar sesudah orang Portugis memperkenalkan pertempuran laut cara Eropa, sehingga kapal-kapal yang mereka bangun setelahnya lebih kecil dan laju. Hilangnya tradisi maritim Jawa adalah akibat kebijakan kerajaan Jawa sendiri setelah kekalahan mereka terhadap Portugis dalam penyerbuan Malaka, yang kemudian lebih memusatkan pada kekuatan angkatan darat, serta sikap represif Amangkurat I dari Mataram terhadap kota-kota pesisir utara Jawa. Amangkurat I pada 1655 memerintahkan agar pelabuhan ditutup dan kapal-kapal dihancurkan agar mencegah kota-kota pesisir menjadi kuat dan memberontak. Ini menghancurkan ekonomi Jawa dan kekuatan maritimnya yang dibangun sejak zaman Medang sampai Majapahit dan mengubah Mataram menjadi negara agraris. Kantor Maskapai Perdagangan Hindia Belanda, VOC, yaitu Batavia Dag Register, melaporkan pada 1677 bahwa orang-orang Mataram di Jawa Tengah dan Jawa Timur kekurangan kapal sendiri, bahkan untuk penggunaan yang diperlukan, dan bersikap sangat tidak peduli tentang laut.